Oke, meskipun udah lewat dari 1 bulan, bahkan lebih ini, akhirnya aku berhasil buat video ini. Eh, Banyak faktor sih yang bikin aku bingung konsepnya seperti apa. Karena video kali ini aku mau ngucapin terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu aku dalam mempersiapkan pertandingan seleksi nasional untuk menuju SEA Games. Ini ya yang videonya bisa dilihat di sini. Aku mau ngucapin makasih banget buat orang-orang yang di belakang layar lah ya. Meskipun nggak tahu nih SEA Games-nya bagaimana karena beritanya karena pandemi ini belum selesai, SEA Games-nya diisukan nggak jadi kemarin, sempat ada yang bilang bukan dibatalkan, diundur sampai ke tahun depan, itu berarti sampai 2022, ataupun ada berita lagi bahwa eh, jika diundur ke tahun 2022 berarti Indonesia tidak mengirimkan pemainnya ataupun kontingennya gitu secara di seluruh cabang olahraga. Cuma di luar daripada itu aku nggak mau komen itu dulu. Aku di video kali ini aku memfokuskan untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang luar biasa telah mendukung aku selama persiapan sampai di hari pertandingan dan sampai kembali menjalankan aktivitas biasanya gitu ya. Yang pertama aku ngucapin terima kasih untuk kalau Dika Dewi sama Kak Lucy yang secara penuh udah nemenin di lapangan, memberikan program, kasih koreksi, terus habis itu eh, memberikan motivasi meskipun kemarin tuh sempat drop banget tuh di bulan Maret deh kalau nggak salah atau April karena kan diundur waktu itu pertandingannya dia berubah jadi online. Itu sih jujur sih sempat drop, sempat kayak aduh jadi tanding nggak sih, aduh bisa nggak ya gitu dengan kondisi yang ada gitu. Terus aku juga mengucapkan terima kasih buat Miss Mona yang telah memberikan koreksi-koreksiannya ketika lagi latihan gitu ya, masukan-masukannya, oh begini ada yang kurang begini segala macem. Itu input yang luar biasa karena tanpa itu mungkin rasa percaya diri di lapangan dalam bentuk koreografi mungkin kurang kurang maksimal gitu ya. Begitupun juga sama Kak Gito waktu itu sempat datang 1 kali atau 2 kali gitu, kasih masukan begini begini begini, akhirnya aku apa ya namanya merubah, oh ya ternyata kayaknya harus gini nih koreografinya ataupun untuk posisi-posisinya. Begitupun juga aku ngucapin terima kasih untuk Kak Hasan sama Kak Tati selaku pelatih Lampung yang telah memberikan fasilitas penuh. Aku sempat latihan di Lampung, kemarin sempat persiapan 2 minggu sebelum bertanding juga di sana, stay di sana karena matrasnya berbeda. Aku latihan di matras kayak semacam matras taekwondo gitu yang puzzle. Tapi kan kalau pertandingan itu kan bener-bener di matras papan, jadi gripnya berbeda banget, lompatannya juga berbeda banget. Jadi aku ngucapin terima kasih untuk Kak Hasan sama Kak Tati yang telah memberikan fasilitas penuh gitu ya di Lampung. Meskipun di bulan April tuh sempat datang 1 minggu terus dengar kabar nggak jadi, akhirnya yaudah pulang. Terus di bulan Juni menuju pertandingan di tanggal 12 deh kalau nggak salah, yaitu aku 2 minggu di sana untuk stay di sana untuk nyoba lapangan dan tinggal di Lampung juga. Thank you Kak Hasan sama Kak Tati. Begitupun juga pengurus Lampung itu ada Babe dan pengurus-pengurus lainnya yang ya tanpa mereka sih nggak mungkin aku dapat akses ke sana ya. Itu wah satu privilege banget yang nggak mungkin didapetin karena ya itu dia beda daerah gitu. Terus aku ngucapin terima kasih untuk Denda sama Umi, sama-sama atlet, kita sama-sama berjuang kemarin. Ceritanya banyak banget drama yang harus dilewati dari cedera, rasa kayak aduh ini kok kaki ankle udah mulai-mulai gak enak gitu ya. Terus begitu pun juga pas menuju hari H gitu ya, ada beberapa kejadian-kejadian yang bikin aduh ini bisa nggak ya tanding maksimal gitu, karena kan kalau target aku adalah tanding secara maksimal aja gitu untuk hasilnya nanti dulu gitu ibaratnya. Itu cukup Umi dan Denda dan aku doang yang tahu di lapangan. Oh iya Mia yang sebenarnya Mia tuh harusnya kemarin sempat
turun ya, tapi karena ada cedera gitu ya, tapi akhirnya nggak bisa turun, nggak apa-apa. Tapi di situasi kemarin malah Mia memberikan satu motivasi penuh gitu ya, nemenin di lapangan, kasih koreksi, bantuin ngerekamin video sebagai evaluasi aku khususnya gitu. Thank you Mia. Luar biasa deh pokoknya Mia kemarin di lapangan tuh apa ya, sangat-sangat apa ya, aku sampai bingung keluarin kata-katanya. Ngasih support dalam bentuk yang di luar dari teknisnya di lapangan gitu ya, maksudnya sebagai atlet, tapi di luar itu Mia tuh support banget. Thank you Mia, selaku pengurus dari Kabupaten Bogor yang dari awal sudah bingung nih gimana persiapan untuk administrasi dalam pendaftaran. Thank you Kak Dita dan thank you Pak Isan yang sudah ngebantu banget, karena tanpa mereka mungkin aku nggak bisa bertanding, karena dari segi administrasi ada perubahan yang signifikan yang harus diurus gitu ya, dan tidak menyalahi aturan jelasnya. Tapi berkat mereka aku didaftarkan dan bisa bertanding, dan kemarin juga diberikan support dari persiapannya juga gitu. Thank you Pak Isan, thank you Kak Dita. Begitupun juga dari pengurus Jawa Barat, Kak Helmi secara khusus memberikan support dari jauh meskipun jarak. Thank you Kak Helmi udah ngasih dukungannya, terus ngasih semangat untuk konsentrasi, dan ya aku sampai bingung juga gitu ya. Maaf belum sempat ketemu Kak Helmi karena posisinya jauh dengan kesibukan juga gitu. Aku belum bisa main ke Bandung, tapi untungnya ada komunikasi yang bisa terjalin dengan baik gitu ya. Ada gadget yang bisa kita video call kemarin untuk apa ya, sebagai bentuk semangat dan motivasi yang diberikan Kak Helmi gitu ya. Begitupun juga aku ngucapin terima kasih untuk Kak Imoy, Kak Ibo sama Mbak Yanti yang dari awal udah ngasih semangat banget tuh. Kak Imoy udah nanyain kabar terus gimana persiapannya, nanyain sehat apa enggak dari masa persiapan sampai pertandingan juga, gimana persiapan ini, kondisinya gimana. Thank you Kak Imoy. Begitupun juga Kak Ibo sama Mbak Yanti, thank you pada saat technical meeting, terus bagaimana saat penjurian juga. Wah itu luar biasa, aku ngucapin terima kasih. Meskipun sekali lagi dengan kondisi yang ada, pandemi, terus aku belum sempat main, kita cuma bisa kontek-kontekan dari segi komunikasi jauh ya. Kita telepon-teleponan doang, chat doang gitu. Tapi tanpa mereka, tanpa Kak Imoy, Kak Ibo, Mbak Yanti dan Pak Helmi tadi ya, aku pun juga mungkin nggak bisa tampil secara maksimal gitu di lapangan, karena berasa banget sih, aku ngerasain berasa banget support dari mereka itu luar biasa gitu. Dan aku juga mengucapkan terima kasih untuk bos aku Karicu, thank you untuk izinnya, absensinya karena tanpa beliau aku nggak mungkin bisa dapat akses untuk izin yang sangat apa ya, sangat panjang gitu, karena 2 minggu aku harus off meskipun pekerjaan harus di remote dari Lampung waktu di bulan April, dan pas di bulan Juni juga semua pekerjaan di remote dari sana. Thank you Karicu, thank you untuk dukungannya, untuk kegila-gilaannya gitu ya. Ada lagi meskipun aku yang cukup bikin stres Karicu ya, karena kan deadline-nya kerjaannya banyak, terus beberapa konten yang harus dikerjain,
beberapa perjanjian yang harus diselesaikan, begitupun juga program dari PT Ricu Perkasa Utama gitu ya, ada yang harus diselesaikan. Thank you Kak, kalau nggak diberikan support secara maksimal pun mungkin aku nggak bisa tenang juga gitu ya, karena kerjaan juga banyak yang harus dikerjain. Tapi diberikan jeda waktu untuk oke, aku fokus dulu, maksimalin di pertandingan kemarin, di seleksi nasional kemarin. Thank you juga buat Ina yang selalu kontrol aku, gimana, apakah ada cedera, gimana persiapan, bagaimana adik-adik martial gimnastik ngelatihnya, bagaimana kondisinya, apakah fullnya sesuai dengan harapan atau enggak. Itu bercanda-bercandaan kegilaan kita, juga ya stress release ya kurang lebih. Bercandaan-bercandaan yang secara komunikasi cuma aku dan Ina doang yang tahu gitu ya, tapi seru sih itu. Aduh, pokoknya ya udahlah ya. Dan terakhir, ucapan terima kasih aku bisa dedikasikan ke teman-teman di Kota Wisata 4 yang selalu memberikan doa terbaik, menanyakan kabar, selalu membantu dari eh, belakang layar, benar-benar belakang layar. Karena kenapa? Karena mereka nggak tahu sampai hari H aku udah di Lampung, udah menghitung hari baru aku izin. Kayaknya enggak deh. Iya, izin doang, izin doain. Bilangnya ada tes. Aku nggak bilang kalau aku mau bertanding, aku bilangnya cuma mau tes, mohon doanya supaya fokus dan bla 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 bla. Setelah pertandingan selesai, baru pengakuan bahwa kemarin itu ikut pertandingan lagi setelah vakum kurang lebih 2 tahun gitu. Jadi mereka nggak ada yang tahu, tapi aku minta izin doain tapi nggak spesifik. Dan mereka mungkin penasaran, dan akhirnya setelah 1 minggu lewat udah agak tenang, hasilnya udah keluar, dan aku baru ngucapin terima kasih gitu. Thank you Koden, GL, Sir Chris, Kasisko, Kastef, Edward, Jessica, Yesi, Putri, Joe yang telah ngedoain gitu ya. Begitupun juga untuk KRG, thank you KRG yang udah membuat aku tenang, telah menjagai Laki, my bola bulu. Itu kalau nggak ada KRG itu aduh gimana, pusing juga. Karena Laki harus ditinggal, bingung mau taruh di pet shop juga nanti takutnya stres, ditinggal di rumah juga nggak mungkin gitu ya. Akhirnya dengan kebesaran hatinya KRG boleh dititipkan dan dirawat si Laki bola bulu di rumahnya, ada kali 5 minggu kali itu. Aduh, thank you KRG. Begitupun juga dengan Faris, thank you udah bantu dari segi mobilitas, bantuin ini apa segala macam. Thank you Faris. Dan ya tak lupa dari semuanya itu aku ngucapin orang-orang yang secara nggak langsung tapi udah ngedoain aku gitu ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Aku ngucapin terima kasih juga untuk Pastor Alfi, untuk Karian sama Kak Feby yang di case 2019-2020 mereka tahu kronologinya seperti apa. Tapi dengan bantuan dan doa mereka, aku berhasil juga untuk melalui itu semua gitu ya. Thank you Karian, Kak Feby, Pastor Alfi. Meskipun kejadiannya sama nih sama kayak teman-teman dari Ketahui Setempat, aku nggak cerita dalam masa persiapan, tapi pas bertanding tahu, dan baru mereka kayak oh oke. Okay. Mohon maaf untuk teman-teman semua yang belum sempat aku sebutin nama-namanya, tapi yang telah memberikan dukungan semua secara penuh. Mudah-mudahan dukungan itu tetap bisa aku rasakan dan aku bisa berprestasi secara maksimal ya, selama kesempatan itu masih bisa aku dapatkan dan tanggung jawab itu bisa aku jalankan. Oke, terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya.
Bye bye.